Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Kiarti dalam Impact Kids hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dipertemukan kembali. Dan mari kita selalu mengawali hari kita bersama-sama dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati hidup kami. Dan kami pun rindu Engkau berkati dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya, dan berikan kepada kami juga pemahaman dan pengertian akan setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kalian membayangkan suatu ketika mungkin kalian harus menghadapi sebuah pengadilan oleh karena iman percaya kamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin saat ini kamu tidak mengalaminya, akan tetapi beberapa waktu yang lalu kita dapat mendapat pemberitaan bahwa pernah ada satu guru sekolah minggu yang harus menghadapi pengadilan oleh karena dia memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa ini sebenarnya, hal-hal seperti ini pernah juga dialami pada zaman Alkitab, yaitu khususnya di Kisah Para Rasul kita bisa mendengar, kita bisa melihat tentang Rasul Petrus dan juga Yohanes yang diperhadapkan ke mahkamah agama oleh karena mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dan baca sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 berbunyi demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pada konteks peristiwa ini itu adalah ketika Rasul Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama di mana ada tua-tua dan juga ahli-ahli Taurat, bahkan imam besar yang mengadili mereka. Oleh karena mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan itu. Dan sekalipun menghadapi aniaya, sekalipun menghadapi sebuah pengadilan, Rasul Petrus dengan berani dia tetap menyatakan bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dia mengatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat akan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah juga yang harus menjadi keyakinan kita bersama, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dunia ini seringkali menawarkan kepada kita bahwa mungkin keselamatan itu bisa kita peroleh dengan kita melakukan perbuatan baik, dengan kita mungkin belajar sungguh-sungguh, ataupun dengan kita memiliki harta yang cukup banyak, ataupun kita melakukan berbagai upaya dengan cara kita sendiri, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, supaya kita mendapatkan banyak pahala, sehingga oleh karena pahala yang banyak itu yang dapat menyelamatkan kita. Dan banyak lagi ajaran-ajaran dunia ini yang menawarkan tentang keselamatan. Akan tetapi Alkitab berkata sangat jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah menyampaikan kepada para muridnya dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ayat ini pun menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan atas usaha manusia. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Keselamatan itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan beroleh hidup yang kekal dan akan menikmati surga bersama-sama dengan Allah. Dan mari kita bersama-sama anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita terus meyakini di dalam hidup kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayakah kamu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu? Ya, mari kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk kami terus mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan beroleh anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.